Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nafisasari dengan NIM 2436093. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok materi analisa dan perancangan sistem informasi dengan dosen pengampu Miss Urfi Utami MKOM. Oke, baik. Yang pertama itu adalah kami akan menganalisis sistem dari aplikasi Shopee. Nah, Shopee itu apa itu Shopee? Nah, Shopee itu adalah platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang dikenal dengan transaksi cepat, pembayaran digital, dan solusi pengiriman terintegrasi yang meningkatkan pengalaman pengguna. Dan tujuan dari analisa sistem Shopee ini apa sih? Yang pertama itu adalah menganalisis operasional sistem Shopee untuk memahami efisiensi dan efektivitas yang mendasarinya, serta bagaimana hal ini mempengaruhi pengalaman pengguna secara keseluruhan. Yang kedua, itu mengidentifikasi kelebihan sistem Shopee seperti kemudahan transaksi, fitur inovatif, dan kecepatan layanan yang memberikan nilai tambah bagi pengguna dan penjual di platform. Dan yang ketiga, itu menemukan kekurangan dalam sistem Shopee yang dapat diatasi untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk masalah teknis dan pengalaman pengguna yang mungkin mengganggu transaksi. Oke. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu Muhammad Darfes Faiz Rabani dengan NIM 2436042. Baiklah, materi selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu gambaran umum tentang sistem aplikasi Shopee. Yang pertama, sistem pembayaran digital. Shopee menyediakan solusi pembayaran cepat melalui dua cara, yaitu dengan ShopeePay dan SpayLater, yang mana memudahkan transaksi dan meningkatkan kenyamanan berbelanja bagi pengguna di seluruh Asia Tenggara. Yang selanjutnya yaitu pencarian produk AI. Sistem pencarian dan rekomendasi berbasis AI di Shopee membantu pengguna menemukan produk yang relevan dan menarik, sehingga meningkatkan pengalaman berbelanja secara keseluruhan. Dan yang ketiga yaitu integrasi logistik, yang mana Shopee ini bekerja sama dengan Shopee Express dan mitra logistik untuk mempercepat pengiriman serta memastikan pelanggan menerima barang dengan cepat dan efisien. Materi selanjutnya yaitu keunggulan utama di dalam sistem Shopee. Yang pertama itu ada pembayarannya yang cepat dan aman. Shopee menawarkan transaksi yang efisien dengan sistem pembayaran digital yang aman, serta memastikan pengalaman berbelanja yang cepat dan nyaman bagi para pengguna. Selanjutnya yaitu antarmuka pengguna yang ramah. Desain Shopee yang sangat intuitif memungkinkan pengguna untuk menavigasikan aplikasi dengan mudah dan menemukan produk dengan cepat, serta meningkatkan kenyamanan bagi berbelanja. Dan yang terakhir yaitu kelebihan yang detail di dalam aplikasi Shopee ini. Yang pertama yaitu pelacakan pengiriman. Pelacakan pengiriman secara real time memungkinkan pengguna memantau pesanan mereka dan meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan dalam proses pengiriman, serta memastikan mereka tetap mendapatkan informasi dengan puas. Yang kedua yaitu checkout yang sederhana. Proses pembayaran yang sangat sederhana meminimalkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pembelian, serta mengurangi tingkat pengabaian keranjangan belanja dan meningkatkan penjualan keseluruhan, sehingga memberikan pengalaman berbelanja yang lancar bagi pengguna. Yang ketiga yaitu promosi otomatis. Shopee menawarkan berbagai promo dan voucher otomatis yang menarik pembeli dan penjual, serta meningkatkan keterlibatan pelanggan
dan meningkatkan peluang penjualan dengan usaha minimal di pihak mereka. Selanjutnya yaitu manajemen toko informatif. Sistem manajemen toko yang informatif memberi penjual wawasan dan analitik penting, serta memperdayakan mereka untuk membuat keputusan berdasarkan data dan mengoptimalkan inventaris dan meningkatkan layanan pelanggan secara efisien. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu kelemahan sistem. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Ajis Pratama dengan NIM 2436019. Materi selanjutnya yaitu kelemahan sistem. Yang pertama ada notifikasi berlebih. Shopee sering mengirimkan notifikasi berlebihan kepada pengguna yang dapat mengganggu pengalaman berbelanja dan menyebabkan kebingungan mengenai penawaran dan promosi yang ada. Seperti kita tahu, di Shopee itu memiliki notifikasi yang terlalu nyentrik, bisa dibilang begitu kan. Karena satu notifikasi itu bisa meributkan ruangan yang tenang dan bisa mengacaukan suasana yang ada. Kurang lebih begitu kasus yang sering saya temui. Yang kedua ada aplikasi berat. Aplikasi Shopee memiliki berat yang tinggi dalam bentuk megabyte. Kalau sesuai analisis saya, ada yang hampir 1 giga, rata-rata 400 normalnya, dan konsumsi memori yang besar, sehingga dapat menghambat kinerja pada perangkat dan spesifikasi rendah, mengurangi kenyamanan pengguna. Bagi handphone yang dengan RAM yang sedikit, mungkin itu akan mengganggu penggunaan handphone dari segala aspek. Yang ketiga ada penurunan server. Selama promosi besar, Shopee mengalami penurunan kinerja server yang menyebabkan keterlambatan dalam memproses transaksi dan mengganggu pengalaman pengguna secara keseluruhan. Hal ini bisa berpengaruh pada estimasi tibanya paket pada customer, yang seharusnya jadi 4 hari bisa menjadi seminggu. Yang keempat ada produk palsu. Kehadiran produk palsu di platform menjadi masalah serius, menciptakan keraguan di kalangan pengguna dan merugikan reputasi Shopee sebagai platform e-commerce yang terpercaya. Hal ini tentu sangat merugikan customer yang sudah menantikan paket itu dan tidak sesuai yang ada di platform, dan itu sangat menjengkelkan. Oke, materi selanjutnya ada masalah spesifik. Pencarian produk. Yang pertama ada pencarian produk. Pencarian produk sering tidak akurat karena adanya spam kata kunci yang mengakibatkan hasil yang tidak relevan dan kebingungan di antara pengguna saat mencari barang yang diinginkan. Yang kedua ada overspending pay later. Fitur pay later dapat mendorong pengguna untuk berbelanja lebih dari kemampuan mereka, yang sering mengakibatkan utang dan masalah keuangan bagi beberapa pelanggan yang tidak dapat mengolah pengeluaran mereka dengan baik. Hal ini berpengaruh pada orang yang tidak bisa mengatur keuangan mereka. Hal baiknya mereka bisa mendapatkan barang untuk sebelum mereka mempunyai uang untuk mendapatkan barang itu. Yang ketiga ada pembaruan stok. Beberapa toko tidak memperbarui stok produk secara real time, yang menyebabkan pelanggan menemui barang yang tidak tersedia dan pengalaman berbelanja yang mengecewakan saat melakukan pemesanan. Hal ini sering terjadi ya, karena stok sedikit, barang yang kita pesan itu tidak sesuai dengan yang ada di platform, dan hal itu sangat mengecewakan customer tentunya. Yang keempat ada ulasan palsu. Adanya ulasan palsu atau spam pada produk merusak kepercayaan pengguna, menyulitkan mereka untuk membuat keputusan pembelian yang tepat saat menjelajahi platform e-commerce.
Oke, sekian dari saya materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya M. Iqbal Kurniawan dengan NIM 2436059. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya ialah usulan perbaikan. Nah, pada poin pertama, kontrol notifikasi ini, usulan kami adalah penerapan kontrol notifikasi yang berjenjang. Implementasi fitur ini diharapkan dapat mengurangi beban notifikasi yang berlebihan bagi para pengguna, dengan memungkinkan pengguna menyesuaikan referensi notifikasi yang lebih rinci. Aplikasi dapat meningkatkan kenyamanan penggunaan serta memperkuat personalisasi layanan. Di poin kedua ialah algoritma pencarian AI. Usulan kedua kami berfokus pada algoritma pencarian berbasis kecerdasan buatan. Peningkatan ini bertujuan untuk meminimalkan kemunculannya spam serta menghasilkan rekomendasi dan hasil pencarian yang lebih relevan. Secara keseluruhan, optimalisasi ini dapat meningkatkan efektivitas proses pencarian dan berdampak positif pada kepuasan pengguna. Di poin ketiga ialah server skala otomatis. Selanjutnya, pada usulan kami yang selanjutnya ini, usulan ketiga, diperlukan penerapan sistem berskala otomatis atau auto scaling, khususnya untuk menghadapi lonjakan lalu lintas pada momen-momen promosi besar seperti tanggal kembar yang kita ketahui, di mana seluruh pengguna Shopee berbondong-bondong untuk masuk ke dalam aplikasi Shopee untuk mendapatkan diskon yang besar-besaran. Dengan mekanisme ini, platform dapat mempertahankan performa yang stabil dan responsif, sehingga menguranginya resiko perlambatan dan meningkatkan keandalan layanan. Di poin keempat ialah mode aplikasi ringan. Usulan terakhir kami adalah mengembangkan mode aplikasi versi light-nya yang ditunjukkan untuk perangkat-perangkat dengan spesifikasi yang rendah. Mode ini berpotensi untuk memperluas akses bagi lebih banyak pengguna, meningkatkan efisiensi penggunaan data, serta memperkuat inklusivitas platform dalam konteks layanan daring. Di materi selanjutnya ialah kesimpulan dan rekomendasi ini. Secara keseluruhan, Shopee telah memiliki infrastruktur sistem yang kuat dan efisien. Namun, untuk menjaga kualitas layanan dan meningkatkan kenyamanan bagi para pengguna, sejumlah perbaikan tetap diperlukan. Usulan-usulan yang kami sampaikan tadi meliputi optimalisasi notifikasi, peningkatan algoritma pencarian, penerapan auto scaling server, dan pengembangan mode aplikasi ringan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan performa dan pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi Shopee atau platform Shopee ini. Baiklah, dengan berakhirnya materi yang saya sampaikan ini, maka berakhir pula materi yang bisa kami sampaikan. Di sini saya M. Iqbal Kurniawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.